Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya sudah bersama dengan tanaman yang seger banget yang ada di samping kanan dan samping kiri saya ini, yaitu basil. Hari ini kita akan melihat bagaimana cara saya menanam basil dari benih hingga menjadi tanaman seperti ini yang udah bisa dipanen, dan kita akan bikin sedikit olahan dari basil ya teman-teman. Oke, ikutin terus videonya sampai akhir. Nah teman-teman, ini saya mulai menyemainya pada bulan Agustus, dimana sebenarnya ini masih winter ya teman-teman, tapi saya udah nggak sabar. Saya mulai semai dari benih Country Value. Ini adalah basil mix, terdiri dari 4 jenis, tapi nggak tahu ya karena dicampur. Ini saya semainya di media tanam tanah yang dicampur dengan kompos. Ini update-nya pada tanggal 29 Agustus dia udah mulai pecah benih. Sebenarnya nggak lama ya pecah benihnya. Lalu ini pada tanggal 4 September itu kalau teman-teman lihat ada yang titik hijau itu dan juga ada titik yang ungu ya. Itu tandanya basilnya warna ungu dan warna hijau, tapi jenisnya seperti apa masih belum jelas. Nah, ini perkembangannya pada bulan Oktober udah mulai muncul daun lembaga sedikit. Maksudnya udah mulai muncul daun sejati teman-teman, dan ini makin besar daun sejatinya. Kita tunggu agak gede dikit ya untuk kita pindahkan. Nah, itu kita lihat memang tidak begitu banyak ya yang muncul teman-teman, tapi ya tetap disyukuri, alhamdulillah. Ini makin besar, beberapa ada yang udah muncul 4 daun sejati ya, seperti itu. Nah, ini saya putuskan untuk memindah tanamkan ke pot yang lebih besar dengan media tanam tanah yang dicampur dengan kompos. Jadi basil itu memang menyukai tanah yang subur ya, yang kaya akan unsur hara gitu. Langsung aja kita masukkan, jangan sampai akarnya itu rusak ya teman-teman, akarnya patah gitu. Kalau bisa memindah tanamkannya itu masih ada akarnya, masih ada media tanamnya, jadi tanaman tidak terlalu stres, tidak terlalu layu gitu. Nah, jangan lupa setelah dipindah tanam seperti ini, letakkan di tempat teduh dulu ya teman-teman, biar basilnya itu beradaptasi, nggak kaget kena terik matahari. Ini update-nya pada tanggal 13 November. Saya siram dengan menggunakan pupuk organik cair yang dibuat sendiri dengan perbandingan 1:15. Setiap minggu saya treatment dengan itu ya teman-teman. Selalu saya siram dengan pupuk organik cair, baik untuk tanaman basil maupun tanaman-tanaman saya yang lainnya. Nah, ini update-nya pada bulan November. Bulan November ini udah mulai hangat ya teman-teman. Dan ini adalah hama yang ada di kebun saya, yaitu siput. Jadi kalau teman-teman tadi melihat ada daun yang bolong-bolong, inilah pelakunya teman-teman, seperti ini. Nah, siput ini aktifnya di malam hari, sehingga kalau siang nggak kelihatan siapa yang memakan. Tapi begitu malam hari kita razia gitu, maka akan kelihatan siputnya. Nah, ini dia seperti ini pada tanggal 2 September. Nah, ini tanahnya, karena saya tanam di pot ya teman-teman, tanahnya mulai turun. Biasanya karena efek penyiraman, maka akan saya tambahi tanah di setiap potnya agar lebih bagus tumbuhnya. Dan ini adalah pupuk nitrogen teman-teman, organik, untuk merangsang pertumbuhan daun ya, booster daun. Lalu disiram dengan pupuk organik cair. Yang penting sih pupuk organik cairnya itu sih teman-teman kalau saya. Dan ini update-nya tanggal 8 Desember, terlihat mulai besar daunnya, makin lebar-lebar. Setelah siputnya tadi tertangkap, udah mulai mulus ya teman-teman daunnya, daun barunya udah nggak digerogotin lagi oleh siput. Kita lihat segar sekali ya. Dan ini pada tanggal 8 Desember kalau kita lihat, di setiap ketiak daunnya ada tunas, jadi saya akan potong ujung daunnya
Nah, seperti ini agar merangsang pertumbuhan tunas yang muncul di ketiak daun kanan dan kiri. Nanti akan muncul percabangan baru dan basil pun jadi lebih rimbun, teman-teman. Nah, ini pada tanggal 12 Desember saya treatment lagi dengan pupuk organik cair ya. Ingat perbandingannya 1:15. 1 bagian pupuk organik cair diencerkan dengan 15 bagian air ya. Nah, ini update-nya pada tanggal 17 Desember. Kita lihat makin rimbun ya teman-teman basilnya. Terutama yang hijau, yang merah memang tidak sebagus yang hijau pertumbuhannya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Begini aja udah bersyukur, alhamdulillah. Dan bisa kita mulai petik-petik nih teman-teman untuk kita bikin olahan. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana cara saya untuk menanam basil dari mulai benih hingga dia menjadi tanaman yang sebesar ini yang udah siap panen ya teman-teman. Nah, yang perlu diperhatikan untuk teman-teman yang baru aja kenal sama tanaman basil ini, yang belum familiar, betul sekali kalau basil itu memang mirip sama kemangi ya teman-teman. Tapi basil itu bukan kemangi, memang mereka itu satu genus, tapi bukanlah tanaman yang sama ya. Walaupun ada kemangi yang daunnya mirip banget sama ini, kemangi Bandung ya kalau orang bilang, atau Surawung, tapi rasanya, aromanya jauh berbeda. Jadi kalau teman-teman memang mau menanam satu tanaman, taruhlah basil, jadi teman-teman harus tahu dulu basil itu apa, seperti apa aromanya, seperti apa rasanya, dan biasa digunakan dalam kuliner seperti apa gitu. Jangan sampai udah susah-susah nanem, udah mahal-mahal beli benihnya, ternyata tidak suka ya. Karena saya pernah mendapat curhatan seperti itu, udah susah-susah nanem ternyata kok rasanya nggak enak ya, kayak gitu. Karena memang rasa itu kalau menurut saya itu selera banget ya teman-teman. Satu orang dengan orang lain pasti berbeda seleranya ya. Kalau basil ini rasanya nggak kayak kemangi, jadi dia ada pedes-pedesnya gitu. Aromanya itu lebih menyengat daripada kemangi. Menurut saya nggak ada tanaman Indonesia yang wanginya seperti basil. Saya belum menemukan perbandingan yang setara. Kalau teman-teman punya ide kira-kira wanginya basil itu seperti apa, tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut saya wanginya basil tuh ya wangi basil gitu, wangi yang sangat berbeda gitu. Nah, teman-teman, basil itu kalau ditanam di Indonesia menurut saya jauh lebih cepat ya, jauh lebih mudah, dan hasilnya itu bisa lebih baik. Masa hidupnya itu lebih panjang daripada di sini. Jadi kalau di Melbourne itu dia hanya bisa ditanam di musim semi dan musim panas. Kalau udah masuk ke autumn dan winter itu daunnya udah nggak seproduktif ini karena mataharinya udah nggak banyak ya. Dan dia akan perlahan-lahan mati. Jadi kalau mau punya basil lagi harus mulai menanam lagi dari benih gitu. Sedangkan kalau di Indonesia dia bisa tumbuh sepanjang tahun. Jadi mau musim apapun, mau bulan apapun mau nanam basil itu gampang banget, itu bisa banget ya. Karena dia tuh sifatnya itu seperti kemangi. Saya udah pernah bikin videonya tentang basil, apa itu basil, dan koleksi-koleksi basil yang dulu pernah saya punya. Karena saya itu basil lover ya teman-teman, saya suka banget sama basil dan mengoleksi berbagai macam jenis basil dulu ketika masih di Indonesia. Kalau sekarang ini kan dari benih Country Value Mix ya, Gourmet Mix. Ini sebenarnya ada 4 jenis, tapi yang berhasil jadi cuman 2 jenis. Yang ini red rubin dan yang sweet basil biasa atau Italian basil. It's okay teman-teman. Tipsnya secara umum untuk merawat basil dan juga kemangi, juga tanaman-tanaman yang seperti ini, annual seperti ini, adalah yang pertama kita sering memanennya ya. Kalau kita lihat setiap ketiak daunnya itu tumbuh tunas ya. Jadi kita potong ujungnya. Kita kalau panen pucuknya, kita panen pucuknya, juga daun-daun yang lebarnya ini biar nanti tunasnya ini bisa berkembang ya teman-teman. Nah kalau basil ini nggak sering dipanen, nggak rutin dipanen, nanti kalau dia dibiarkan dia akan tumbuh bunga. Nah kalau dia sampai tumbuh bunga, pertama daunnya dia akan mengecil, daunnya akan jarang-jarang mengecil, terus rasa daunnya itu udah nggak searomatik ketika dia belum berbunga. Kalau udah berbunga, basil itu dan juga kemangi akan cepat mati teman-teman. Lalu untuk merawat tanaman-tanaman yang dipanen daunnya seperti ini,
biasanya menggunakan pupuk-pupuk yang kaya akan unsur nitrogen ya, unsur N. Bisa kita buat sendiri pakai pupuk organik cair, bisa pakai kompos yang terdiri dari banyak daun-daunan juga ya. Dan juga kalau mau yang anorganik, ada pupuk daun yang beredar di pasaran, silakan teman-teman cari sendiri ya. Tapi kalau saran saya sih kalau skala rumah tangga kita pakai yang organik aja. Oh ya teman-teman, basil ini sangat disukai oleh hama-hama ya. Jadi kalau merawat basil harus siap-siap pestisida nabati atau pestisida organik ya, atau paling enggak harus menyiapkan diri, menyiapkan mental untuk menghadapi hama. Di antaranya adalah hama siput, itu suka banget sama basil. Ini kayak punya saya, ini bolong-bolong, ini dimakan siput. Terus juga ulat hijau yang namanya caterpillar looper, itu juga suka sama basil. Dan juga dia disukai oleh belalang. Kalau kutu-kutuan sih saya jarang menemui di basil ya, cuman ya itu ulat, siput, dan juga belalang. Nah itu tadi sekilas tentang cara merawat basil. Sekarang kita akan membuat olahan dari basil. Kalau teman-teman bingung, di rumah udah punya basil mau dibikin apa, yuk langsung aja kita ke dapur membuat olahan egg muffin. Di sini ada bawang bombay yang saya cincang tipis-tipis teman-teman. Lalu kemudian saya juga punya sosis, bisa diganti dengan yang lain ya, mungkin dada ayam atau yang lain. Saya potong-potong sosisnya. Kemudian ada keju. Nah ini kira-kira aja ya, sesuai selera. Seperti ini kita parut. Dan ada telur. Saya menggunakan sekitar 7 telur ya. Nah bumbuin pakai garam dan juga pakai merica, lalu kita aduk-aduk teman-teman. Nah setelah itu saya juga tambahkan susu. Ya ini kira-kira aja susunya, dan juga tepung terigu 8 sendok makan. Nah lalu masukkan semuanya dan kita aduk rata. Juga basilnya ya, jangan lupa, karena ini yang akan memberi aroma yang enak, yang sedap sekali, yang membedakan dengan muffin-muffin yang lainnya. Oke, jangan lupa ini loyangnya saya beri dengan minyak dulu. Lalu masukkan kira-kira 3/4-nya ya, jangan penuh-penuh banget, nanti bisa meluber. Dan saya berikan tomat dan masukkan ke dalam oven, panggang selama kurang lebih 15 menit dengan suhu udara 180 derajat Celcius. Nah ini dia udah jadi teman-teman. Wah, terlihat menggiurkan ya. Rasanya enak, dibuatnya mudah dan simple sekali. Jangan lupa dicobain ya teman-teman. Nah itu tadi teman-teman, bagaimana cara membuat egg muffinnya. Dan egg muffin ini cocok banget untuk kita bawa ke sekolah ya, untuk bekalnya anak-anak, juga untuk sarapan, dan bisa tahan di freezer hingga 5 hari. Jadi kalau mau buat besok-besok masih bisa, tinggal dikeluarin, diangetin aja gitu teman-teman. Nah semoga teman-teman enjoy dengan video ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!